Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan zulumatun wa ra'dun wa barqun. Kegelapan. Jadi padanya pada sayyibin itu kegelapan. Jadi orang yang dihujani itu tentu mengalami yang namanya kegelapan mutakatsifatun, dari kegelapan yang tebal. Kegelapan apa? Maksud kegelapan di situ kegelapan apa? Ai zulmatur rih, kegelapan angin, was-sahabi, dan kegelapan mendung, wal-laili, dan kegelapan malam, sudah terkumpul di situ. Ini orang yang dihujani dengan hujan yang lebat. Jadi matarun ghadiz. Ghadiz itu lebat, hujan yang lebat. Qauluhu huwal malaku, yaitu malaikat. Jadi katanya wara'dun tadi itu. Wara'dun. Jadi ada zulumatun wa ra'dun, kegelapan yang amat tebal, wa ra'dun, dan petir. Maksudnya yang disertai dengan petir. Hujan lebat disertai petir. Nah, petir itu apa katanya? Huwal malakul muwakkalu bihi, dan yaitu malaikat yang diwakilkan dengannya, dengan itu petir. Wa qila sautuhu, dan katakan suaranya, suara petir. Itu. Dan dikata suaranya. Jadi waradun. Yang dikatakan ra'ad ini itu malaikat yang diwakilkan dengannya, dengan petir. Itu malaikat. Wa qila sautuhu, dan kata kil sautuhu, suaranya, suara malaikat, bukan suara petir. Suara malaikat. Petir itu suara malaikat. Kan asumsinya begitu. Nah, tapi kalau di dalam ilmu alam, ilmu apa namanya itu, ya petir itu kena terjadi pertemuan. Nah, pertemuan antara negatif dan positif. Hawa panas dengan hawa dingin. Nah, terjadilah petir. Nah, itu memang kalau secara secara ilmiah yang rasional zahir itu iya. Tetapi kenapa terjadi ada pertemuan hawa panas dengan hawa dingin? Nah, kemudian hawa panas ini bermunculan dari mana? Kemudian hawa dingin ini bermunculan dari mana? Nah, itu kan tidak dibahas di situ. Bisa saja kita kalau hanya secara zahir. Nah, secara zahir. Karena sama saja kalau kita membahas tentang petir atau apa saja yang terjadi di alam ini. Manusia saja berbicara. Pembicaraan ini dari mana? Tentu dari mulut. Mulut ini dari mana? Dari hati. Dari hati sampai seterusnya. Nanti lama-lama kita ketemu unsur di situ. Maka dalam masalah ada hawa panas, hawa dingin, ini unsurnya dari mana? Jadi yang dikatakan panas ini apa? Pada hakikatnya panas itu apa? Dingin itu apa? Nah, itu harus didalami sampai kepada sumber semasa. Ya, kira-kira seperti itulah asumsinya itu. Kemudian wabarqun. Nah, jadi ini kan perumpamaan orang yang munafik tadi itu yang sama sekali tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima petunjuk, karena dia diumpamakan sifat mereka seperti orang yang dihujani,
kemudian di dalam situasi dihujani itu dia mengalami kegelapan, juga ada petir, wabarkun, dan ada kilat juga. Nah, jadi ada kilat yang menyambar di sana, yang di diatur oleh malaikat yang ditugaskan di sana, sehingga mereka yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadzal maut. Mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi azanihim, di telinga mereka, minas sawa'iqi, dari karena kekerasan suara petir, li'alla yasma'uha, supaya mereka tidak mendengar akan suara petir itu. Hadaral mauti ay khaufal mauti, takut mati dia. Jadi begitu dihujani, kemudian ada petir, ada kilat, lalu mereka tutup telinga mereka. Jadi jari-jari mereka berada di telinga mereka. Jari-jari mereka. Karena takut dengan suara petir. Nah, hadaral maut, hal keadaan takut mati. Min sima'iha, dari mendengar tadi itu suara petir itu. Kadzalika haula'i, seperti itu haula'i, mereka itu orang-orang munafik. Idza nazalal Qur'an, apabila telah turun oleh Al-Quran. Jadi begitu diturunkan Al-Quran, diumpamakan mereka orang-orang munafik ini menutup telinga, sehingga mereka tidak bisa mendengar kebenaran itu. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadzal maut. Jadi bagaimana dia akan bisa mengetahui Tuhan? Petunjuk untuk mengenal Tuhan itu dia tidak mau dengar, karena mereka nutup telinga. Bagikan dia mendengar petir. Nah, mendengar petir. Jadi orang-orang yang tidak mau, ini secara versi Islam loh ini. Jadi bagaimana orang yang tidak mau menerima Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran, lalu dia dikatakan orang-orang yang peka dan berakal sehat, itu jelas tidak mungkin, sebuah kemustahilan. Kenapa kita katakan sebuah kemustahilan? Karena kalau versi Islam ini, kalau orang dia mau mau bersih, harus melalui pandangan-pandangan Al-Quran, ya ini pandangan-pandangan yang berunsur yang mendasar dari Allah kepada Rasul, kemudian kepada manusia, kan itu. Nah, jadi karena yang ngatur segala-galanya itu adalah Allah, kan? Yang ngatur segala-galanya adalah Allah. Nah, jadi kalau Allah sudah menyampaikan beberapa petunjuknya kepada hambanya, maka hamba ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang bersih. Nah, kenapa ingin menjadi orang bersih? Karena memang pada dasarnya kenapa kita katakan bersih di situ? Tadi kita berbicara masalah misalnya akal sehat. Jadi kita tahu dulu akal sehat, pikiran sehat. Jadi yang dikatakan pikiran ini apa, kan begitu? Jadi yang dikatakan pikiran ini adalah harakatun nafsi fil ma'qulat. Itulah pikiran. Pergerakan jiwa pada sesuatu yang diterima akal. Ini dikatakan pikiran.
Ya contoh saja misalnya, setelah muncul ada akal dan pikiran, baru orang ini mengeluarkan sebuah asumsi. Nah, kemudian asumsi ini berbeda-beda. Ya tergantung akal sehat atau tidak sehat. Kan di sini yang di sini mengeluarkan asumsi. yang mengeluarkan asumsi ini. Nah, kalau asumsi yang punya akal sehat tentu diterima oleh akal secara komprehensif, secara menyeluruh. Orang akan menerima. Nah, kalau membahas tentang apa isi kandungan Al-Quran ini, semua orang terima sebenarnya. Asalkan kalau dia mau pikirkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi contoh misalnya ada akal sehat, ada akal tidak sehat. Kalau orang berakal sehat itu tentu hasil pikirannya itu akan diterima akal. Contoh, di bandara internasional, di sana ada namanya pesawat terbang. Pesawat terbang ini punya mesin, kemudian bentuk bodinya begini dijelaskan oleh orang yang berakal, yang paham. Nah, itu penjelasannya itu tentu diterima akal. Memang ada di bandara itu pesawat di sini. Ada juga mobil-mobil yang angkut barang juga di sana ada. Mobil kargo itu ada juga di situ. Tapi pasti ada pesawat. Pasti pesawat itu sudah jelas kan? Bandara. Nah, di bandara itu sudah definisi pesawat itu sudah jelas. Kalau orang yang punya akal. Nah, orang yang gila ini lagi sekarang. Di bandara itu tidak ada pesawat. Yang terbang itu sapi katanya. Nah, ini orang gila karena akalnya tidak sehat. Semua yang terbang itu sapi atau kerbau katanya. Sapi atau kebo. Dia tidak berakal sehat. Jadi ucapannya itu tidak bisa diterima oleh orang yang berakal sehat. Ya, misalnya kalau kita membahas tentang hasil pikiran daripada orang yang percaya kepada Al-Quran dan Hadis percaya kepada Allah dan Rasul misalnya secara agama ini. Kemudian kita akan padukan pendapat daripada orang yang percaya kepada Al-Quran ini dia yang tidak percaya. Nah, saya contohkan misalnya. Ini orang yang tidak tahu namanya pencipta alam, tidak tahu namanya apa-apalah. Nah, orang yang mengatakan ada pencipta alam, tentu ini asumsi kan? Sebuah pendapat. Nah, pendapatnya itu yang diyakini. Nah, kemudian ada orang yang berpendapat mengatakan pencipta alam itu tidak ada. Nah, ucapan orang yang mengatakan pencipta alam itu tidak ada tentu tidak diterima oleh orang yang berakal sehat secara agama tadi itu. Kenapa kita katakan tidak berakal sehat atau pandangan itu? Tidak berakal sehat karena ucapannya itu sangat tidak diterima akal. Contoh, itu sebenarnya kan contohnya sangat jelas itu. Orang mengatakan misalnya ya seperti banyak juga golongan-golongan orang yang mengatakan tidak ada Tuhan itu. Entah golongan apa namanya di luar sana saya kurang paham juga itu. Dan saya tidak mau masuk di situ. Nah, cuma yang jelas ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi sebenarnya kan ucapan itu jelas kita tidak terima dan semua orang berakal sehat tidak menerima. Kenapa? Alasan mereka mengatakan bahwa pencipta itu tidak ada. Alasannya ya biasa-biasa saja sebenarnya alasannya. Pencipta itu saya tidak pernah lihat, saya tidak pernah temukan. Dari nenek moyang saya tidak pernah saya ditunjukkan bahwa ini pencipta alam.
Itu katanya. Dan alam ini menurut pendapat mereka, asumsi mereka, alam ini memang sudah ada sedemikian rupa. Jadi dengan sendirinya. Jadi dia berasumsi bahwa alam ini jadi dengan sendiri. Itu mereka berasumsi seperti itu. Nah, boleh-boleh saja berasumsi seperti itu, kan boleh-boleh saja. Cuman sekarang kita akan lihat apakah asumsi ini diterima akal atau tidak, kan begitu. Nah, sekarang kita contohkan, kalau bumi, langit dan sebagainya dan isinya ini memang sudah ada sedia kala Tanpa pencipta. tanpa pencipta, itu susah juga itu. Manusia ini juga kan yang ada dulu ceritanya kan Adam. Dan ada sekarang ini ada orang bernama Keo. Keo ini belum nikah kan? Kan belum ada anak. Tapi nanti Keo ini setelah nikah ada anaknya, ada cucunya dan seterusnya. Berarti ini dia tidak sedia kah? Tidak. Dia tidak sedia kala. Nah, Ada hukum sebab akibatnya. berarti ada sebab akibat kan ini. Kemudian sekarang kalau misalnya taruhlah kita ikuti pendapat mereka. Kita ikuti artinya jalur pendapat mereka, coba kita selusuri. Kalau orang yang mengatakan alam ini bisa menciptakan, alam ini sudah ada sedia kala. Karena alam ini bisa menciptakan dirinya sendiri, kan begitu larinya. Menciptakan sendirinya. Menciptakan dirinya sendiri. Nah, kalau alam ini bisa menciptakan dirinya sendiri, kan alam ini luar biasa. Luar biasa, hebatnya luar biasa. Kalau dia bisa menciptakan dirinya sendiri. Kalau dia bisa menciptakan dirinya sendiri, ya mungkin bisa menciptakan benda lain juga, kan kira-kira seperti itu. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa alam ini bisa menciptakan dirinya sendiri, artinya bisa jadi dengan sendiri. Bisa jadi dengan sendiri, artinya bisa menciptakan dirinya sendiri. Sekarang coba kita buktikan. Kan tadi hebat, karena bisa menciptakan dirinya sendiri, kan udah hebat dia. Sekarang kita buktikan. Coba kita suruh aja gelas ini. Atau enggak usah, kalau gelas ini kan ada pabriknya. Tanah ini tidak ada pabriknya kan? Artinya tidak ada pabrik membuat tanah, tidak ada kan? Nah, sekarang coba kita suruh tanah ini bergeser. Dia tidak bisa apa-apa kan? Bergerak aja tidak bisa, apalagi menciptakan dirinya sendiri. Ini secara logika. Dia bergerak aja tidak bisa, apalagi menciptakan dirinya sendiri. Kan logikanya seperti itu. Berarti apa? Logika kita tidak menerima bahwa alam ini bisa menciptakan dirinya sendiri. Berarti secara logika gimana? Tapi yang beberapa orang-orang yang tidak beriman, yang katakan, yang mungkin kita boleh katakan yang pada umumnya yang tidak menganggap Tuhan ada lah. Mereka percaya hukum sebab akibat. Tidak bisa jadi dengan sendirinya, tapi dia memiliki proses di situ. Ada sebab dan akibat sehingga dia menjadi. Misalnya kayak tanah. Sebelum dijadikan tanahnya ada hukum sebab akibatnya dulu. Sehingga berjuta-juta tahun kemudian menjadi tanah. Pulau-pulau ini kan dulu kan mungkin samudra lautan luas, tidak ada pulau. Nah, kayak ini asumsinya ya. Boleh saja. Sama kayak alam semesta sekarang kalau dia bermula dari misalnya ledakan keras. Tanya ledakan itu dari mana? Kan itu. Kalau dia tanah ini berdasarkan dari ini, dasarnya mana dasarnya? Oh, ini. Kita tanya dasarnya sih.
Dia ada kemampuan enggak ini? Yang jelas dia tidak meyakini sebab itu sejatinya ada yang buat. Nah, jadi sebab akibat ini apa yang membuatkan begitu? Nah, sehingga kita akan buktikan kehebatan daripada benda yang bisa dulu menjadi es, kemudian menjadi batu, kemudian menjadi ini, kemudian menjadi itu, menjadi ini. Kita akan buktikan sekarang kemampuan yang ada pada benda itu. Kan begitu. Nah, setelah kita buktikan, ternyata dia tidak bisa apa-apa. Berarti nggak masuk akal. Nah, jadi tidak masuk akal, dia akan jadi dengan sendiri. Okay. Karena dia tidak bisa apa-apa. Kalau memang bumi ini bisa jadi dengan sendiri, mungkin manusia-manusia yang beringas, yang biadab di muka bumi ini sudah ditelan bumi semua. Tapi tidak juga kan? Tidak juga. Yang merusak-rusak bumi. Yang merusak-rusak bumi ini ditelan terus. Kalau memang bumi ini bisa ada kemampuan. Ada kemampuan. Nah, setelah kita buktikan dia tidak bisa apa-apa bumi ini, maupun dasar sebab akibatnya itu tidak bisa apa-apa juga. Lalu kita katakan apa? Yang ada ini kita katakan dia benda mati kan? Okay. Ini logikanya begitu. Nah, setelah kita katakan bahwa ini benda mati, pasti ada penciptanya. Ya. Yang bisa menggerakkan, bisa mengadakan, karena dia benda mati. Benda mati. Nah, kalau sudah lari ke benda mati, ini menurut versi yang percaya kepada Al-Quran kan, dengan berdasarkan logika itu tadi. Setiap benda mati pasti ada yang ngatur, sama kayak mobil, tidak bisa di jalan sendiri. Kecuali kalau pakai remote, siapa yang pegang remote, kan begitu sampai seterusnya. Kira-kira kalau kita ikuti misalnya pendapat yang tadi itu, yang mengatakan ini benda mati misalnya, lalu ada yang akan menggerakkan atau ada yang mengadakan, lalu siapa yang akan mengadakan ini? Benda yang ada ini, apakah orang Jepang atau Amerika atau orang Cina atau siapa? Kan pertanyaannya ke sana. Yang menggerakkan ini siapa? Nah, kalau menurut logika Al-Quran, logika orang Muslim, orang mukmin dan Muslim itu, tentu yang menciptakan adalah sebuah zat yang maha sempurna dan tidak bisa ditandingi. Zat sifatnya tidak bisa ditandingi dengan semua yang ada di alam jagat raya ini. Itulah yang menjadi penciptanya. Nah, zat yang maha segala-gala tadi itu, kalau menurut bahasa orang Islam itu, itulah yang bernama Allah. Nah, cuma sekarang zat yang bernama Allah ini, itu yang sangat perlu untuk kita pelajari agar kita mengenal Allah itu. Kan itu persoalannya. Cuma di akhir-akhir sekarang kalau kita bertanya tentang, membahas tentang mengenal Allah, banyak juga orang yang menolak. Padahal di dalam takut katanya. Takut gila. Takut gila, apa macam katanya itu. Belajar tentang Tuhan tapi takut. Takut gila kan. Padahal secara logika setiap barang yang ada pasti bisa dikenal kan? Iya. Pasti bisa ditahu. Pasti bisa dikenal. Dan pasti bisa dilihat. Pasti bisa dilihat. Tapi
penglihatan itu kan banyak. Ada penglihatan zahir, ada penglihatan batin. Nah, tergantung di situ. Yang jelas setiap barang yang ada itu pasti bisa dikenal. Tentu sebatas tingkat pengenalan makhluk. Nah, itulah tadi gambaran tentang berakal sehat dan yang tidak berakal sehat. Nah, jadi kalau versi mukmin dan muslim itu yang berakal sehat itu yang menerima tentang ada pencipta alam. Jadi di Al-Quran ini dia mengajar kita secara logika, bukan secara abal-abalan kita percaya. Jadi di Al-Quran ini kita diajak untuk berpikir. Menganalisa. Nah, cuman yang tidak bisa dipikir itu, ya zat Allah itu yang tidak bisa dipikir. Nah, coba saja bayangkan. Jadi yang terjadi pada manusia ini secara logika kan. Tadi kita sudah yakin bahwa secara logika itu sudah secara logika alam ini ada penciptanya kan, baik keberadaannya maupun gerakannya ada yang menggerakkan, dan ada yang mengadakan dan ada yang menggerakkan. Nah, kemudian yang dialami oleh manusia yang diciptakan ini ada sesuatu yang amat luar biasa juga yang dikerjakan oleh manusia, dan ada yang biasa. Ya, misalnya kalau yang biasa dikerjakan oleh manusia dari Lombok Tengah misalnya, kalau kita mau ke Lombok Barat perjalanan 30 kilo, ya kadang-kadang kalau tidak macet bisa setengah jam. Kalau tidak rame. Tapi kalau rame bisa 1 jam. Kalau macet bisa 2 jam. Biasa. Nah, biasa. Itu biasa. Kira-kira seperti itu. Ini masalah biasa. Tapi ada yang luar biasa di situ. Kita mimpi. Yang menciptakan mimpi ini siapa? Jadi kita bermimpi hanya tidur cuman sekian menit. Sekian menit kita tidur. Tapi dalam mimpi itu kita bermimpi pergi ke luar negeri, kemudian berjualan di luar negeri sekian tahun, baru balik ke rumahnya, lagi dia pergi kemana-mana lah. Jadi perjalanan dalam mimpi itu sudah bertahun-tahun, bekerja bertahun-tahun sampai 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Itu dalam mimpi. Jadi yang menciptakan mimpi ini siapa? Tentu penciptanya. Nah, cuma sekarang ada teknologi. Ada teknologi. Teknologi ini kan kayak gambaran tentang ya, kayak sebuah keistimewaan itu. Kayak film lah, Pak. Dia ceritakan film ini ceritanya dari kecil sampai dia meninggal. Itu 60 tahun, tapi cuma 1 jam film. Cuma 1 jam. Filmnya paling 45 menit. Ini gambaran dari teknologi ini. Apakah teknologi ini, apakah yang ngatur manusia ini teknologi atau apa? Teknologi yang irasional atau yang bagaimana jadinya kalau seperti itu? Karena di televisi ini juga mampu begitu. Ada kemiripan dengan bermimpi tadi itu yang bertahun-tahun tapi mimpi cuma sekian menit. Nah, coba kita tes teknologi ini sampai sejauh mana sekarang. Kehebatan daripada teknologi ini dan kemajuan daripada teknologi ini. Nah, kalau teknologi itu juga diambil di dalam Al-Quran itu. Teknologi itu. Contoh, membuat pesawat. Pesawat ini kenapa dia bisa terbang?
padahal dia beratnya sekian ton, dia bisa terbang. Ini dorongan angin yang dibuat oleh mesin itu. Nah, jadi angin yang berdasarkan mesin di situ. Nah, maka dorongan angin inilah yang membuat dia bisa terbang. Nah, kita pakai layang-layang, dia bisa naik karena ada angin. Nah, itu teknologi pesawat ini itu diambil dari bagaimana Nabi Sulaiman diberikan oleh pencipta alam Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelebihan terhadap Nabi Sulaiman itu, karena Nabi Sulaiman itu bisa memerintah angin. Jadi angin yang membawa. Jadi sekarang angin buatan lewat mesin. Kalau angin itu tanpa mesin dulu, hanya perintah dari Nabi Sulaiman, hei angin, tolong bawa saya ke Mesir. Lalu Nabi Sulaiman dibawa dengan pengikut-pengikutnya, dibawa langsung ke Mesir. Kira-kira seperti itu. Jadi teknologinya seperti itu. Nah, kemudian ya teknologi tentang ini juga seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa teknologi ini sekarang luar biasa, coba kita mau uji teknologi ini untuk menyadap. Jadi yang disadap oleh teknologi ini cuman yang sangat-sangat biasa, bukan luar biasa. Bisa tahu keberadaan orang. Tapi itu pun orang itu harus pegang HP misalnya kan. Baru ditahu tempatnya, posisinya. Jadi yang disadap ini yang nyata. Yang dalam hati manusia itu tidak bisa disadap. Maka orang yang sampai ke Tuhan, dia bisa sadap alam. Lebih canggih lagi. Kenapa? Karena dia sudah erat hubungannya dengan pencipta alam. Karena yang pencipta alam inilah yang maha segala-galanya. Maka sumber daripada akal sehat itu orang yang dekat dengan sang pencipta alam. Inilah yang berakal sehat itu. Dan berpikiran sehat. Secara agama Islam. Itu. Kalau yang di luar ya. Berarti ketika dia berakal sehat menurut agama tidak mungkin dia munafik. Tidak mungkin. Jadi setiap orang yang tidak berakal sehat itu pasti dia kurang membenarkan Al-Quran. Jadi ada kalanya sama sekali, ya ada yang tidak membenarkan sama sekali, ada kalanya sekedar ya ngikutin. Ada. Jadi banyak tingkatan